Namaku Dimas Pratama. Merintis usaha 3 tahun, utang 112,5 miliar rupiah. Terpaksa pulang warisi warnet. Pokok utang 3 miliar rupiah, ditambah bunga 2 miliar rupiah. Total jadi 5 miliar rupiah, lunas dalam sebulan. Kurang 10 juta rupiah. Sebenarnya utang menurutku melunasi 50 juta dalam sebulan. Atau dia akan datang membunuhku. Kuil Pengabul Harapan. Kumohon padamu. Jaminlah dalam sebulan, aku bisa mendapat 50 juta untuk melunasi utang. Tempat ini gelap gulita. Warnet ini harus bangkit. Kau harus menyala. Lintas ruang waktu dimulai. Tujuan tidak diketahui. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Suara apa? Ini, apa? Tujuan berhasil terhubung. Dinasti Aruna, Kaisar Arya Wijaya, 35 tahun. Giat membangun negeri, Raja Pembawa Damai. Permaisuri Santoso, licik dan banyak akal. Kejam dan tak berperasaan. Dinasti Aruna. Tolong. Tolong. Nona, kamu baik-baik saja? Tolong aku. Ada yang mau bunuh aku. Wah, baru melintas waktu, langsung ketemu pahlawan selamatkan gadis. Jangan takut. Aku di sini. Abang lindungi kamu. Siapa kau? Atas perintah permaisuri, tangkap Dayang Lila. Tak terkait, minggir. Kalau tidak, pedang tak kenal ampun. Dua tuan prajurit, kalian siapa? Aku pelayan dari Istana Selir Mahendra. Mereka adalah pengawal di bawah permaisuri. Karena kemarin Baginda bermalam dengan nyonya kami. Permaisuri hendak membasmi semua orang di istana kami sampai habis. Aduh, permaisuri itu kejam, dibunuh siapapun yang dikunjungi kaisar. Karena Baginda pernah berkata, siapa yang hamil lebih dulu, dialah yang berhak jadi permaisuri. Jadi permaisuri baru begitu kejamnya. Kurang ajar. Berani lancang bicara soal Baginda dan permaisuri? Hukumannya ditambah. Bocah, cepat serahkan orang itu. Kalau tidak, kau pun kubunuh. Penolongku, hanya tuanku yang bisa selamatkan aku sekarang. Asalkan tuanku selamatkan nyawaku, apapun akan kulakukan. Dua tuan prajurit, kami sedang berdagang. Ada satu aturan. Tamu pertama tak boleh pergi. Kalian, kalau mau bunuh dia, lawan dulu aku. Cari mati. Apa-apaan? Untung ada persiapan. Terima ini. Apa yang kau pegang? Wah, ternyata asli. Kekuatan petir. Benarkah dewa dari kisah rakyat yang bisa menguasai kekuatan petir itu adalah Anda? Terima kasih dewa telah menyelamatkan kami. Bukan kekuatan petir. Ini cuman tongkat kejut. Jangan berlutut, cepat bangun. Kami mohon, dewa tolong selamatkan nyawa kami. Aku bukan dewa. Aku tak bisa apa-apa. Cepat bangun. Kami takkan bangun sebelum dewa setuju. Cepat bangun. Bangun. Shaoli. Shaoli. Yang mulia Selirli. Shaoli. Kamu terluka? Tak apa. Untungnya di warnet ini ada dewa yang menolong. Dewa Agung? Betul. Dewa ini memiliki kekuatan petir. Barusan hamba lihat sendiri, dia menyetrum kedua orang ini. Kekuatan petir? Di dunia ini, ternyata ada ilmu sakti seperti ini. Benar. Yang mulia, kita ada harapan. Kita bisa minta diajari cara bertahan di harem. Begitu, kita tak perlu lagi takut pada permaisuri. Selirli. Kaisar zaman dulu makan enak ya. Seorang selir, tampak begitu cantik. Kumohon Dewa Agung, sudilah memberi petunjuk. Kumohon Dewa Agung, ajarkan hamba cara bertahan hidup di istana. Ini mungkin sulit. Aku tak bisa apa-apa. Dewa Agung, hamba sebenarnya hanyalah seorang wanita biasa. Dibawa ayah angkat ke istana, menjadi dayang. Kebetulan dilayani Baginda, lalu menjadi selir. Namun tidak diduga, permaisuri malah berusaha melenyapkan hamba beserta dayang hamba, sampai ke akar-akarnya. Kumohon Dewa Agung berbelas kasih
Tolong selamatkan kami. Kami mohon dewa. Kini hanya dewa yang bisa selamatkan kami. Aku bukan dewa. Aku cuma pemilik warnet. Aku tak paham apa-apa. Dewa Agung adalah dewa dari langit. Pasti Anda punya cara. Dewa, tolong bantu kami. Kami bisa berikan semua barang berharga kami. Oh iya, Duh, tak pantas. ini adalah hadiah baginda untuk hamba tadi malam. Semua dipersembahkan untuk Dewa Agung. Asal Anda tidak menolak. Kelak jika hamba sudah kaya, pasti takkan hamba lupakan. Semua harta kami ada di sini. Semoga dewa tak mencapnya. Barang-barang ini, Ini barang antik. Satu saja bisa laku, puluhan sampai ratusan juta. Bukankah ini jadi kaya? Menurutku, kalian cukup kasihan. Akan kuajari siasat perebutan harem. Bagaimana? Hamba bersedia belajar? Baik. Nyalakan komputer. Tonton drama perebutan harem. Kamu akan cepat paham. Ikutlah aku. Mari, Paduka. Kupasang untuk Paduka. Baik. Hamba ingin melapor, Selir Agung cemerlang berzina. Mengacaukan harem istana, dosanya tak terampuni. benda kecil apa ini? Bisa muat orang di dalamnya? Bisa memuat orang? Ini namanya komputer. Computer. Pengetahuan yang kau mau. Ada semua di dalamnya. Ini adalah pusaka dewa. Ini sangat ajaib. Apa? Istana Kekaisaran. Bisa seperti ini. Kedepannya hamba harus banyak belajar dari Huan-Huan. Wah! Strategi kupu-kupu rebut kasih. Sungguh brilian. Apa lagi yang kita tunggu? Cepat kita kembali untuk bersiap. Tapi, Laras Puspita dapat rahmat baginda karena mengandung keturunan kerajaan. Saat ini, aku belum hamil. Tak usah buru-buru. Langkah demi langkah. Lunasi utang dulu. Baik, Lila Putri, baik. kau keluar dulu? Ah, Baik. oh. Baiklah. Kamu ngapain? Paduka, jagalah diri. Aku orang baik-baik. Kusucikan diri. Dewa Agung, tolonglah sampai tuntas. Dampingilah sampai garis finish. Bisakah kau bantu aku hamil? Baginda, tidak, tidak. Aku orang baik, orang baik. Apa kau sungguh-sungguh? Benar-benar baik. Baik. Terima kasih atas bimbingan Dewa Agung. Kelak jika aku beruntung, takkan kulupakan budi Dewa Agung yang sangat besar. Bukan masalah. Seringlah ke warnetku. Bantu-bantu usahaku saja. Ah, Pasti. gelang dan anting ini semua kuno. Satunya bernilai jutaan. Kalau orang kuno ini sering datang membantu bisnisku, utang 5 miliar. Bukankah tinggal tunggu? Selamat datang. Ada tamu baru. Selamat datang. Aduh, Dimas Pratama. Uangnya sudah terkumpul? Aduh, penasihat. Bukannya abang bilang 1 bulan? Ini baru hari pertama. Tahu, cuma cekcok. Dengar ya, jangan pikir kabur. Kemanapun kau lari, aku bisa cari. Aduh, penasihat perang? Ah, kata-kata Anda. Utang harus dibayar, itu sudah semestinya. Mana mungkin aku kabur? Iya kan? Pegang apa? Ah? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak. Kamu ini, Low. Barang antik? Hei, kamu jadi kaya ya? Ini barang sangat mahal. Di lelang ibu kota sebelumnya, ada satu yang muncul.
Dijual lebih dari 100 juta. Dari mana? Ini warisan keluargaku. Baik. Harta ini kusimpan. Sudah dianggap bayar bunganya. Abang Dharma datang sendiri. 50 juta. Bersiaplah ya. Setidaknya buatlah surat bukti. Dulu, bocah tengik. Hamba ucapkan selamat Baginda. Selir Mahendra sedang mengandung. Selir Mahendra hamil anakku. Ya ampun, bagus sekali. Luar biasa. Sudah 10 tahun aku tak punya keturunan. Sekarang, akhirnya punya keturunan sendiri. Wah, Baginda, Yang mulia baru hamil. Harus lebih jaga kesehatan. Hamba pamit dulu. Selir Mahendra. Kamu hamil anakku. Aku angkat kamu sebagai Selir Agung. Peringkat tertinggi, mulai sekarang. Di dalam istana ini, selain Permaisuri, tak ada yang lebih tinggi darimu. tapi Baginda, sebelumnya hamba hanyalah seorang dayang kecil di Istana Permaisuri. Beruntung dapat rahmat Baginda. Karena itulah hamba jadi Selir Mahendra. Sekarang dinaikkan jadi Selir Agung. Hamba khawatir para adik di harem akan berkeberatan. Hamba sungguh cemas. Tenang saja, wanita yang kupilih. Mau kuangkat bagaimana? Akan kuangkat begitu. Lihat siapa yang berani. Mencela di belakang. Nanti, kalau ada yang berani mengganggumu, aku akan membelamu. Oh iya Baginda, keturunan kerajaan ini adalah karena hamba pergi ke bagian terdalam Istana Dingin. Di sana ada seorang Dewa Agung Kuil Pengabul Harapan. Hamba ingin menunaikan nazar. Di istana tinggal seorang dewa. Aku sebagai Raja Negeri ternyata tak tahu. Dewa turun ke dunia. Begini saja. Aku siapkan emas, perak, dan permata. Dan bersamamu, pergi menunaikan nazar. Wah, ini udah buka sebulan. Usaha makin hari makin sepi. Terakhir kali, ditambah biaya perhiasan, tukar 8 juta. Lalu terakhir sebelumnya, bayar bunga 1 juta. Masih ada utang, 42 juta. Aduh. Dewa Rezeki, kumohon perhatikan aku sekali lagi. Selamat datang. Dewa Rezeki terkabul. Baginda tiba. Hamba hormat semoga Baginda sehat. Hamba hormat semoga Baginda sehat. Dewa Agung, hamba ikut Baginda ke sini untuk menunaikan nazar. Menunaikan nazar. Nazar apa? Yang mulia mengandung keturunan kaisar. Hamil. Baru diangkat sebagai Selir Agung. Ini adalah persembahanku untuk sang dewa, emas, perak, dan permata. Wah, banyak sekali. Ini semua buatku. Aku 10 tahun tak punya keturunan, makan obat mujarab tak terhitung. Harem penuh selir cantik, tak satu pun bisa hamil anakku. Selir Agung Mahendra datang ke sang dewa, berharap sekali. Langsung hamil anakku. Aku sungguh sangat berterima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Benar-benar kaya raya nih. Hahaha. Aku tadi lihat nama kediaman sang dewa adalah Kuil Pengabul Harapan. Aku naik takhta puluhan tahun. Stabilkan tanah tengah, taklukkan utara, tandus penyatuan negeri. Tapi beberapa tahun terakhir, aku merasa sangat sunyi. Tahu tidak sang dewa, apakah ada cara agar aku bisa temukan kembali perasaan saat berjaya dan bertarung bermandi darah? Baginda. Seperti kata pepatah, tak terkalahkan itu sepi. Baginda ini terlalu kuat. Sang dewa bicara betul sekali. Apakah sang dewa bisa menghilangkan penyakit batin aku ini? Kondisi Anda seperti ini, perlu ke dokter jiwa. Aku nggak bisa obati. Sang dewa, kalau bisa menyembuhkan penyakit batin aku akan persembahkan emas kepada sang dewa lagi. 5.000 tahil. Bisa. Sangat bisa. Ada ide. Aku ajak Baginda main beberapa ronde buat penyegaran. Ini juga bisa. Silakan. Duduk.
Baginda, hari ini akan kubawa Baginda merasakan lagi sensasi berperang melawan musuh bermandi darah. Bagus, bagus, bagus. Ayo. Masuk akun. Cepat masuk akun. Ayo, turun. Unduh game tembak-tembakan. Ayo. Ikut. Ayo, ikut. Tembak susulan. Cepat. Ayo. Rekan nomor 4 ini, payah banget. Bot kali. Langsung sodor ke muka musuh. Siapa yang bilang payah? Siapapun pernah punya masa lindung pemula sama pemain cupu, bisa ramah dikit. Cupu sok main, perang high level, mending cebok. Jangan ngomong mulu. Ronde ini kubawa kalian. Sampah, kadar segini sok-sokan ngajak bermain? Si! Baginda, Kamu yang sampah. Kamu berani tidak hormat kepada sang dewa kami. Aku beritahu kamu, akulah Kaisar Arya Wijaya, penguasa tertinggi. Kalau kamu masih begitu, kata-kata kotor. Hati-hati. Aku kubasmi 9 turunan kalian. Hahaha, orang sinting mana ini? Su Kaisar, anggap dirinya Kaisar Qin? Tangan kaku sih, otak juga tumpul. Lupa minum obat? ya, Sungguh bikin kesal. Belum pernah ada orang berani begitu tidak hormat pada aku, Kaisar. Baginda, redakan amarah. Itu semua jagoan papan ketik, jangan ditanggapi serius. Aib yang sangat besar. Aku benar-benar tak tahan. Ya, jangan marah. Sebentar lagi, ku buat ruang, kumpulkan mereka, ku bawa kalian mogok mereka. Panggil bantuan ya. Baginda, hamba tua tak pernah ke medan perang. Hamba ahli bertarung, tapi berperang di dunia kayangan ini. Khawatir malah membebani Baginda. Semuanya duduk. Temani aku bertarung. Siap? Ikut aku. Awas granat. Sekarat, kurang 1 tembak. Jumlah eliminasi untuk aku. Ini yang kamu bilang sekarat parah. Aku tembak 3 kali tidak mati. Ternyata dia 1 tembak langsung tumbangkan aku. Kamu menipu, Kaisar. Baginda, hamba tua, hamba pasti tembak kepalanya. Hamba tua tak berani dusta. Lain kali kamu bantu aku menahan peluru ya. Hamba patuh titah. Sudahlah. Silakan, Baginda. Lela, istirahat dulu. Makan sedikit. Ini apa ya? Wangi semerbak. Pantas saja makanan lezat dunia kayangan. Bagaimana? Enak sekali, hahaha. Kalian bertiga juga ada. Di meja depan, ambil sendiri. Hello, Dimas Pratama, 5 miliar rupiah sudah kau kumpulkan? Abang Dharma. Waktunya masih 2 hari. Sudah separuh, sisanya lengkap. Tenang saja. Besok lusa kalau tak kutemui uang 5 miliar ini, kau tahu akibatnya. Aduh. Main sepanjang malam. Tak menang sekalipun. Ternyata Kaisar memang sudah tua. Aja tak bisa kuambil. Baginda, hari sudah terang. Sudah waktunya kembali menghadap sidang istana. Sidang istana nanti saja. Hari ini sebelum menang 1 ronde, tak ada yang boleh pulang. Tapi kalau Baginda tak kembali sidang, siapa yang memimpin para menteri? Membahas urusan negara? Kanselir yang urusi. Kaisar saja tak sidang sehari. Masalah apa lagi? Ayo main lagi 1 ronde. Masih main? Kaisar gigih ya. Baginda, ini, minum. Terima kasih arak kayangan Dewa Agung.
Ternyata benar arak terbaik dunia kayangan. Satu teguk ini sungguh menyegarkan. Hahaha. Hahaha, tinggal satu teguk. Untukmu. Terima kasih, Baginda. Ayo habiskan terus main lagi. Warnet. Ini tempatnya. Hei, ada perintah Baginda. Siapapun dilarang masuk. Kurang aja. Aku sang kanselir. Berani halangi aku? Paduka Kanselir Hartono. Kami juga menjalankan perintah Baginda. Jangan persulit hamba, Paduka. Baginda adalah raja. Bisa bersenang-senang di sini kalau hari ini masih berani. Aku tabrak mati di pintu warnet. Paduka Kanselir, kami hanya menjalankan perintah. Janganlah mempersulit kami. Sudah 20 tahun jadi kanselir. Bagaimana bisa lihat Baginda begitu tak karuan? Minggir. Baginda, Selamat datang. Baginda. Hamba dengar Baginda terpengaruh oleh benda iblis. Tak punya hati untuk menghadap sidang. Khusus datang untuk nasihat sampai mati. Mohon Baginda ikut hamba tua pulang dan hadap sidang. Situs A, situs A. Pertahankan situs A. Baginda, semua menteri sipil militer di istana menunggu Paduka di Balairung. Baginda tak bisa sibuk dengan benda iblis ini. Kanselir Hartono keliru bicara. Komputer ini adalah pusaka kayangan. Ini jelas benda iblis. Menghisap jiwa orang, mencuri tenaga orang. Kanselir Hartono, perkataanmu keliru. Sejak penyatuan negeri, kapan Paduka pernah melihat Baginda bersemangat seperti ini? Sekarat parah. Wah, kau bocah licik itu. Sebagai hamba di samping Baginda, kau malah membawa Baginda terjun ke jalan sesat ini. Kalau hari ini Baginda tak ikut hamba tua, pulang untuk sidang, hamba tua, hamba akan membenturkan kepala di sini sampai mati. Jangan mati di tokoku. Sial. Baginda mohon lihat hamba sekali. Jangan panik. Baginda cuma main sebentar. Kubukain komputer. Aku ini kanselir negara. Di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. 2 ibu kota dan 13 provinsi. Semua dipikul di pundakku. Aku pasti tidak akan terpengaruh benda iblis macam ini. Jangan ke aku. Dunia tak kiamat. Haha. Nggak main kumatikan? Tunggu. Kurasa aku seharusnya mempelajari benda iblis ini dengan baik. Baik. Dengan begitu bisa lebih baik menasihati Baginda. Baik, silakan. Wah, Wah,
Bulan ini tidak ketemu jadi kaya ya. Dari mana dapat banyak emas ini? Abang, baru saja aku jual barang antik. Oh iya, barang-barang ini, kurasam, harganya lebih dari 40 juta. Masih kurang beberapa juta. Tolong kasih waktu beberapa hari, akan kukumpulkan, langsung kubawa. Aku ingat, sudah kujelaskan dengan jelas. Kalau kurang 10 juta rupiah, satu jarimu kupotong. Kau sendiri bilang, jari mana dulu yang kuhabiskan? Abang Long beri aku waktu lagi, cuma sehari. Sehari pasti cukup. Abang bocah ini baru sebulan tidak bertemu. Sudah mengumpulkan barang sebanyak ini. Pasti dapat harta mendadak. Permintaan kita 50 juta ternyata kurang. Bagus. Memang kurang banyak. Abang, kita sudah sepakat. Pokok plus bunga total 50 juta. Jangan ingkar janji. Tagihan ada di tanganku. Berapa kataku? Itu jumlahnya 4 miliar ini, anggap saja sebagai bunga dulu. Kau masih utang 5 miliar padaku. Mengerti? Kamu keterlaluan. Tak mau bayar utang juga boleh. Kalau begitu beritahu aku, barang antik ini dari mana asalnya? Sebelumnya bocah ini dapatkan kalung barang antik. Katanya warisan keluarga. Sekarang dapat emas perak permata segini. Aku perkirakan dia pasti tukang bongkar makam? Bukan. Jualan gelap barang antik itu ilegal. Ini semua hasil dari warnetku. Uang sewa internet. Dengar anak muda, jujurlah padaku. Barang-barang ini sebenarnya kau dapat dari mana? Barangkali aku masih bisa memaafkanmu. Aku sungguh tidak bohong. Ini uang sewa internet beneran. Kau main-main denganku, kawan-kawan? Siap. Serang dia. Pergilah kau. Cepat bilang bocah. Emas perak dan permata ini ditemukan di mana? Sudah ku bilang ini uang sewa internet dari warnetku. Beberapa pelanggan tak bawa uang tunai. Mereka bayar pakai emas. Kenapa kalian tak percaya? Abang, bocah ini mempermainkan kita. Tamu yang mana datang ke warnet dikasih emas perak permata? Kau pikir aku tidak bersekolah? Aku tamatan SD. Yang berharga. Semua harus dijual. Yang tak berharga, hancurkan. Baik. Saudara-saudara gas. Abang Long. Emas dan permata ini totalnya 42 juta. Aku masih kurang 8 juta. Cukup kasih aku sehari. Sehari ku kumpulkan. Aku andalkan mesin ini untuk cari uang. Kalau kalian ambil, bagaimana aku bayar utang? Kau kan jago bongkar makam. Nanti jual saja barang antik itu, uangnya pasti cukup. Komputer lama ini kan tidak berharga. Kalau tak berharga, ngapain dibawa? Tak berharga pun tetap uang. Aku? Hahaha. Baginda tenang saja. Di istana jam segini sudah istirahat semua. Selain kita beberapa orang ini, tak ada yang tahu kita ke warnet ini. Malam ini. Semua pertahankan situs A. Siapa yang tak bisa pertahankan, akan kutuntut kalian. Dengar baik-baik. Game boleh kalah. Situs A jangan sampai lepas. Situs A. Aku datang. Abang, semua sudah diangkut. Ada beberapa unit komputer, spesifikasinya terlalu rendah. Saudara-saudara menolak. Baik. Yang tak bisa dipindah, hancurkan. Saudara-saudara, hancurkan. Hei. Jangan dihancurkan. Itu pencari nafkahku. Jangan dihancurkan. Pergi sana. Baginda tiba. Aha, Yang Mulia. Aku di sini. Aduh, Dewa Agung. Lindungi Dewa Agung. Aduh, kau ini. Yang Mulia, Dewa Agung, kau baik-baik saja? Perlu panggil tabib? tak usah, cuma luka ringan. Bukan, saudara. Kalian dari mana? Salah studio. Berani. Kalian rakyat bandel ini. Melihat Baginda, kenapa tidak memberi salam? Hahaha. Kau meniru Kasim ya? Memang ada rasa banci. Tapi kusarankan,
Jangan ikut campur. Coba tanya-tanya. Di seluruh kota Kunta, siapa yang tak kenal Abang Dharma? Cuma kalian segini? Mau mati? Kalian tak tahu apa itu murka kaisar. Sampai darah mengalir ribuan li. Kalian ini terlalu larut dalam akting ya? Atau kecanduan peran kostum? Jangan bikin aku marah. Cepat minggir. Kalian berdua, dengar saran saya, cepat pergi saja. Uang sudah kalian ambil, urusan kita selesai. 2 pengawal ini, di hadapan Baginda, jagoan dalam istana. Nanti kalian cedera, jangan minta biaya obat. Dengar saudara-saudara. Prajurit pengawal istana. Sebentar lagi, jangan sekali-kali kau kasihan. Berdiri saja untuk apa? Ambil senjata serang dia. Tunggu. Serang. Hah! Sampah! Sungguh. Kalian gerombolan bandit kotor. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan pasukan pengawal istana Arya Wijaya? Sungguh tak tahu diri. Gerak lagi. Langsung kubunuh. Ki, kalian siapa? Buka lebar matamu. Lihat baik-baik. Yang berdiri di depanmu ini berwajah naga dan Phoenix. Adalah Kaisar Arya Wijaya Nan Mulia. Dalam sejarah ada kaisar ini? Gue cuma SD. Gue nggak belajar sejarah. Sepertinya ada tokoh begitu sih. Tapi pasti palsu. Kalian sampah masyarakat. Berani memasuki kuil sembarangan. Mengganggu Dewa Agung. Sungguh mencari maut. Baginda, lihat mereka. Beberapa bocah kecil ini harus dihukum seperti apa? Pengawal! Gerombolan bandit ini, masukkan ke penjara istana. Besok tengah hari, penggali gerbang istana. Sekalian basmi 9 turunannya. Baik. Bukan, yang itu... Bos orang-orang ini kesurupan main film. Bukan lawannya, kabur. Mau lari? Tanya pedangku dulu. Shema, karena utang kami sudah lunas. Kumohon sudi berbesar hati, biarkan kami pergi dengan selamat ya. Aku jamin mulai sekarang, tak ganggu lagi, hehehe. Kamu bilang selesai? Dulu kalian paksa aku, Anda tangani utang riba. Lupa perlakukan aku? Dimas Pratama. Semua ini salahku. Aku tak menyangka latar belakangmu ternyata sedalam ini. Begini saja. Bunganya tidak usah dibayar. Pokoknya kembalikan pada kami. Karena itu semua milik grup Halim. Kami hanya penagih utang Anda. Janganlah tersinggung. Wah, abang baik. Kalau dari dulu, sopan padaku. Tidak akan ada masalah ini. Tapi hari ini Baginda di sini, perkataanku tidak berlaku. Perkataan Baginda adalah firman yang mulia. Perkataan yang sudah diucapkan sama sekali tak boleh diubah. Bawa pergi. Membunuh itu melanggar hukum. Bukan bang. Serius ya? Membunuh itu melanggar hukum. Hukum? Hahaha. Perkataan Baginda adalah hukum tertinggi. Bawa pergi. Aduh, tolong. Aku tak mau mati. Aku masih belum siap mati. Tidak, mereka jahat. Tapi tak pantas mati. Tunggu. Dewa Agung, apakah tindakanku kurang tepat? Baginda, mereka ini jahat. Tapi tak pantas mati. Lagi pula sekarang, penduduk sedikit. Mereka bertubuh, kuat, mending. Aku mengerti maksudmu. Beberapa orang ini buang ke perbatasan untuk dinas militer. Pengawal, bawa mereka ke Kementerian Kehakiman. Buang ke perbatasan untuk dinas militer. Hei, tunggu! Aku belum selesai. Hei, Lihat berantakan sekali. Kalian berdua, kembalikan semua ke tempatnya.
Rapikan seperti semula. Baik. Baginda, beberapa bandit ini menyusup ke kuil malam hari. Tampaknya penjaga kuil ini masih kurang. Lebih baik tambah orang untuk lindungi Dewa Agung. Bagus katamu. Dewa, bagaimana kalau aku kirim tim pengawal istana untuk jaga keamanan kuil? Terima kasih, Baginda. Tapi Baginda, garda istana di sini bisa takuti tamu lain. Sekarang masyarakat hukum, gerombolan seperti mereka, sangat jarang. Masuk akal juga. Kalau begitu, pengawalku ada di luar. Kapanpun kamu perlu bantu, panggil saja. Mereka langsung datang pelindungimu. Sekarang, haruskah aku masuk akun? Oh, pergi. Selesaikan saja. Silakan. Ting Arya Wijaya, usia 1756 tahun. Komputer 9 sudah hidup. Terima kasih, Dewa. Ayo. Biar aku penagih utang hilang, uangku tetap uangku. Senang sekali. Yang Mulia selidiki baik-baik, Selir Mahendra bulan lalu pergi ke kuil dewa di bagian terdalam Istana Dingin. Baru bisa hamil, keturunan Baginda dengan cepat seperti ini. Kuil Dewa. Itu apa? Dengar dari pelayan, bulan lalu ini, di bagian terdalam Istana Dingin, tiba-tiba muncul sebuah rumah. Di dalamnya tinggal seorang Dewa Agung berkekuatan tak terbatas. Setelah Baginda mengetahui hal ini, dengan membawa harta langka, langsung memberikan persembahan ke sana. Kini hampir setiap hari, Baginda bermalam di kuil. Sidang istana pagi pun tidak dihadiri lagi. Citra Mahendra ke kuil Dewa, pulang langsung dapat perhatian Baginda, hamil putra kaisar. Baginda juga ke kuil Dewa, sekarang bahkan sidang pagi pun sudah tidak dihadiri Baginda. Coba tebak, ada apa di dalam sana? Hamba tidak tahu. Tengah malam nanti, ikutilah hamba menyelidiki tempat itu. Ya. Wah, Baginda, sudah tengah malam. Anda harus istirahat. Besok ada sidang pagi. baiklah. Bertempur terus beberapa hari, badan kaisar benar-benar lelah. Dewa mana? Sudah larut malam, kamu istirahatlah dulu. Kami takkan ganggu lagi. Sudah pulang? Hei, baiklah. Baginda main lagi lain kali, hati-hati. Iringan berangkat. Selamat datang. Baginda sudah berubah hati? Hei, Baginda. Baginda. Berani sekali. Sudah bertemu permaisuri, kenapa tidak bersujud? Permaisuri. Kau permaisuri Sun? Kamu ini memang sangat berani. Nama permaisuri. Boleh kau sebut sembarangan? Jangan lancang. Hamba tak punya banyak aturan. Bolehkah hamba bertanya, apakah ini kuil dewa? Andakah sang dewa agung dari kuil itu? Betul, di sini warnet. Kyle. Kalian berdua juga datang ingin coba internet? Internet? Iya, baru buka. Banyak promo. Kebetulan, isi 200.000 dapat 300.000. Mau coba, Nona? Kurang ajar. Hamba adalah penguasa 6 istana. Mana boleh digoda genit seperti ini? Baru bilang tak punya banyak aturan. Cepat banget berubah wajah. Berani! Sudah bertemu paduka permaisuri, tidak bersujud saja sudah keterlaluan. Berani pula mendekat sedemikian rupa. Meskipun dewa sekalipun, tidak sepantasnya berlaku kasar demikian. Aduh. Maaf, kurang ajar. Permaisuri kejam. Harus waspada. Dengarkan baik-baik. Hamba tak peduli kau ini, dewa macam apa. Kalau mau bertahan, di dalam harem ini, kau harus patuh pada perintah hamba, mengerti? Ternyata susah dilayani. Oh, paduka permaisuri. Ada keperluan apa? Datang tengah malam?
Hamba dengar Selir Agung Mahendra pulang dari sini langsung mengandung keturunan Baginda. Hamba minta kau bantu juga mengandung keturunan Baginda. Bila berhasil, hadiah besar menanti. Wah, Paduka. Ini kan bukan apotek. Ingin punya keturunan kerajaan, harus bicara dengan Baginda. Lagi pula, Selirli sudah hamil, berarti Baginda sehat. Apa maksudmu? Maksudmu, hamba yang bermasalah? Kamu berani sekali. Berani mengutuk Paduka Permaisuri? Bukan maksudku begitu, tapi ini faktanya. Kau... Baik. Kalaupun hamba bermasalah, lalu, kan kau Dewa Agung, pasti ada cara untuk menyembuhkan hamba. Aduh, Paduka. Aku cuma pengusaha warnet, pedagang. Kondisi Paduka harus ke rumah sakit, mungkin perlu operasi. Dibedah. Kau tidak mau? Apakah kau menerima keuntungan dari si Mahendra itu? Keuntungan apa? Jadi anteknya, karena itu mau bantu dia, tapi tidak bantu hamba? Bukan. Kami pedagang selalu adil. Sama rata. Wah, hamba bukan sama rata ya? Kalau kau bantu dia, bukan hamba, hamba gusur. Kuilmu ini, pengawal. Gusur tempat bobrok ini. Kalau hamba melihat sepotong pun barang utuh, kalian berempat takkan lihat matahari esok. Ini. Tunggu. Bro, kalian sudah yakin Baginda Kaisar dan Paduka Kanselir adalah pelanggan tetapku? Kalau kalian rusak barangku, tak apa. Aku bisa beli baru. Tapi besok pagi, saat Baginda datang, kalau ganggu dia internetan, 9 turunan kalian masih selamat? Hah? Bertindak sekarang, masih mau hidup atau tidak? Sekumpulan orang tak berguna. Yang mulia, pemuda ini menurutku tidak berbeda dengan orang biasa, hanya pakaiannya agak aneh. Lebih baik kita bunuh dia saja, lalu tempat ini dibakar untuk memutuskan sumber masalah. Dasar kamu. Kau datang. Hei pemuda! Di istana ini, berani melawan Paduka Permaisuri, hanya ada jalan menuju maut. Kalian tak boleh bunuh aku. Baginda dan Kanselir, tamu kehormatanku. Bunuh aku, takkan ada yang lolos. Poka. Kebakaran di istana ini hal biasa. Bunuh kau, lalu bakar. Tempat ini. Takkan ada yang tahu, ini perbuatanku. Kasim Bianarko, kau keterlaluan sekali. Selir Agung. Paduka Permaisuri, kau mengamuk di kuil dewa, mau bunuh Dewa Agung, mau bakar tempat ini. Tak takut Baginda marah? Wah, baru berapa hari jadi Selir Agung? Saya berani bicara seperti ini padaku? Kasim Vianarko? Tampar mulutnya. Baik. Lihat siapa yang berani. Paduka baru hamil calon pewaris. Sedera Paduka, calon pewaris akan terancam. Kau bahkan bisa kehilangan 9 margamu. Perempuan genit murahan. Waktu lalu gagal membunuhmu. Jangan kira hari ini aku tak berani. Tenang, tenang. Kita saudara di istana. Mengapa saling sakiti? Baik. Aku bunuh kau dulu. Tolong. Bunuh kau. Dewa. Dewa. Ada apa? Kenapa heboh sekali? Baginda akhirnya datang. Permaisuri. Kenapa kamu di sini? Hamba dengar kabar, di istana datang seorang dewa. Jadi hamba sengaja ke sini untuk menari pedang menghibur sang dewa. Baginda, kenapa Baginda datang? Selir Agung, kamu juga di sini? Hamba takut Baginda lapar, jadi buatkan kue, kirim untuk Baginda. Tak sangka Baginda tak ada. Hamba tak sengaja melihat Permaisuri berkata mau bunuh Dewa Agung. Bunuh Dewa dan Permaisuri? Ini bagaimana? Baginda,
Ini kesalahpahaman yang sangat besar. Hamba hanya ingin menari pedang untuk Sang Dewa Agung. Mana berani melukai Sang Dewa Agung? Sedikit pun. Betul kan? Sang Dewa Agung? Ya. Tariannya agak kaku. Hampir tebas aku. Gerak-geriknya cuma segitu. Tidak sampai melukaimu parah. Sudah untunglah. Sudahlah, kalian pulang dulu. Sudah larut, kembali ke istana dan istirahat. Hamba mohon diri. Baginda. Kenapa kembali lagi? Setelah pulang, bolak-balik tak bisa tidur. Aku rasa masih bisa main beberapa ronde. Bagaimana kalau kamu bantu nyalain lagi? Kecanduan, haha. Ayo main. Baik. Dewa Agung, mengapa tak bongkar perbuatan permaisuri? Malah membelanya? Dia kan sudah jadi permaisuri 5 tahun. Walau tak beri Baginda anak, tapi ku dengar adiknya Jenderal Pelindung Negeri. Keluarga permaisuri terlalu kuat, sulit gulingkan dia. Tapi bila tak diungkap kali ini, dia akan makin menjadi. Tak apa, aku berani. Oh iya, kalian mau apa? Jujur saja, hamba ingin cari Dewa Agung, belajar siasat berebut kuasa, tonton beberapa episod drama harem. Gampang, lain hari. Aku bisa dari ponsel, unduh beberapa untuk kalian. Pulang bisa tonton, lain hari ambil. Telepon genggam? Apa itu? Nih, ini dia. Mudah dibawa, mungil dan indah. Benda sekecil ini bisa nonton drama? Perempuan hina. Perempuan hina. Perempuan hina. Perempuan hina. Kau benar-benar berani, Citra Mahendra. Berkali-kali melawan aku, dan juga si Dewa Agung kosong itu. Aku pasti akan membunuhnya. Paduka. Saat ini, kedua orang ini, andalan terbesarnya adalah Baginda. Dan Baginda ini kecanduan komputer di Balairung Dewa ini. Bahkan sampai tak urus pemerintahan sama sekali. Tidak mengurus pemerintahan. Jadi untuk menyingkirkan kedua orang ini, kita harus manfaatkan momen Baginda tidak mengurus pemerintahan untuk bersekutu dengan seluruh pejabat agar Baginda menjauhi Dimas Pratama. Benar. Baik. Besok sebelum sidang pagi, kau temui adik laki-lakiku. Sampaikan perintah lisan dariku, suruh dia bawa seluruh pejabat sipil dan militer ke kuil dewa untuk memaksa Baginda kembali ke istana. Baik. Pasang bom, jaga bom. Hamba sudah tua, tangan tak secepat pikiran. Payah ya, latihan lagi. Mohon Baginda sidang istana. Mohon Baginda sidang istana. Kaisar sudah berperang seumur hidup. Nikmatin sebentar, kenapa? Nyebelin? Baginda, negeri sekarang aman, tapi jangan tiap hari bersenda gurau dengan iblis ini. Baginda lama tak sidang, sekarang semua gelisah. Jangan lagi terhasut benda ini. Baginda, iblis ini hisap tenaga hidup. Tuanku tergila-gila. Bahaya bagi tubuh Baginda. Barang perusak negara macam ini harus dimusnahkan dan tak boleh ada lagi. Kalian terlalu kaku. Ini bukan makhluk jahat, ini pusaka dewa. Diam! Sebagai selir agung, bukannya menasihati kaisar, malah menghasutnya untuk tergila-gila pada benda iblis ini. Hatinya pantas dibunuh. Betul, menurutku, Selir Mahendra pasti berkomplot dengan dewa di kuil itu. Bersekongkol, tujuannya menyesatkan Baginda, menggoyang fondasi negara. Permaisuri. Perkataanmu salah. Kalau menurut permaisuri, komputerku ini barang sihir yang bisa meruntuhkan negara. Tapi menurutku, otak kalian para menteri ini, kalau digabung, tak akan lebih cerdas dari komputerku. Paduka Kanselir, tolong katakan yang adil. Dia sedang memaki semua orang di sini. Kekuatan komputer ini, hamba tua sudah menyaksikannya. Dewa Agung juga bilang tadi, komputer ini bisa menyamai otak para menteri sipil militer. Menurut pandanganku, lebih baik kita semua adu. Mana yang lebih kuat, mana lemah, akal jelas jika diadu. Apakah Baginda berkenan mengizinkan? Baik.
Komputer ini adalah pusaka kayangan. Kalian biasanya sombong sendiri. Sebagai bakat mengurus negara, hari ini adulah dengan ini. Kalau kalian menang, maka aku tidak akan menginjak kuil dewa ini setengah langkah lagi. Sejak kecil aku tekun baca kitab. 4 kitab 5 klasik ku hafal. Aku tak percaya benda bercahaya ini bisa menandingi otakku. Tapi kalau kalah, mulai sekarang kalian ikut urusan negara di kuil ini. Siapa yang tidak datang, gajinya dipotong setengah. Setuju? Baginda, kami pasti takkan kalah dari keahlian aneh ini. Barang kecil macam ini bisa menandingi puluhan tahun kami belajar? Tidak mungkin. Baik, ayo kita adu. Paduka Kanselir Hartono, Anda yang pimpin perlombaan ini. Baiklah, Bisakah Dewa Agung menggunakan pusaka ini untuk mengatur pertandingan? Mereka itu datang lagi 100 pun bukan lawan kita. Yang akan kalian hadapi adalah kebijaksanaan leluhur. Mana mungkin aku kalah? Konyol. Kedua sarjana ini asalnya dari Akademi Hanlin. Mereka adalah cendekiawan terhormat. Dengan benda kecil, bersinar reotmu ini, tak percaya bisa kalahkan mereka. Bisa menang atau tidak? Adu saja langsung ketahuan. Lebih hebat mana para menteri? Atau pusaka ini? Kita uji saja. Meski tradisi ilmu negeri kita sangat makmur, tapi negara ini didirikan dengan kekuatan perang. Kedua paduka, biar aku yang duluan adu ilmu dengan bocah ini. Jenderal Perkasa. Silakan. Benda ini pertama tak bisa melawan musuh, kedua tak bisa memperkuat tentara. Ia tak berguna. General Sun kurang tepat. Siapa bilang komputerku ini tak bisa perkasa prajurit? Bagaimana benda ini bisa bertempur membunuh musuh? General Sun, izinkan aku tanya, di dinasti Dayu kalian, senjata apa yang paling hebat? Busur lengan dewa dari dinasti Aruna kita, jangkauannya 300 langkah. Dalam 100 langkah, semua zirah bisa ditembus. Baru 300 langkah? Baik, hari ini kuperlihatkan sesuatu yang baru. Senapan otomatis AK-47. Jangkauannya 400 lebih. Dalam 300 langkah, tewas pasti. Hahaha. Konyol, sungguh konyol. Benda ini pertama tak punya busur, kedua tak punya anak panah. Bagaimana bisa menembus 400 langkah? Tak ada ujungnya, tak ada badannya. Ini senjata api, lebih buruk dari kayu bakar. Senjata ini pernah kugunakan. Sulit dikendalikan, tapi bisa bunuh musuh seketika. Siapa bilang yang bisa menembak harus busur panah? Tak punya laras, bukan senjata? Ini senapan api. Apa itu senapan api? Dalam AK-47 ada peluru. Pelurunya ada pemantik. Pemukul tabrak pemantik, lalu nyalakan. Mesiu dalam peluru, lontarkan proyektilnya. Dahsyat betul dayanya. Tak mungkin sakti begitu? Kalau benar sakti katamu, tunjukkan pada kami semua agar kami saksikan. Tak ada barang asli, itu cuma omong kosong. Aku memang tak punya barangnya, tapi jika tukang dinasti Dayu bisa tiru dan buat, bukan cuma dunia damai, kujamin seluruh dunia. Tak ada lawan dinasti Dayu. Konyol. Tak ada bendanya. Mana buktinya? Perkataanmu benar? Keahlian aneh yang tak berguna seperti ini, tanpa barang asli, murni menipu orang. Jenderal, pendapatmu salah. Senjata leluhur kita dibuat pengrajin ulung. Kenapa senapan mesiu kata Dewa Agung, menurutmu, menjadi keahlian tak berguna? Benar, senapan AK-47 ini memang belum ada wujud aslinya. Namun, aku sudah melihat kekuatannya lewat komputer. Menurut kalian, apa aku duduk di sini cuma main-main? Aku sedang belajar. Paham? Dewa Agung, bisakah Anda memberikanku gambar rancangan AK-47? Akan kutugaskan para pengrajin ulung untuk tiru sebentar. Gampang, nanti ku print dan ku beri padamu. Terima kasih atas sokongan Sang Dewa. di ronde ini, teori Dewa Agung sangat maju, tapi tidak ada barang nyatanya. Perlombaan melawan Jenderal Santoso bisa dibilang seri. Meski pusaka ini, kesaktian tidak tara, bisa bantu Baginda menang perang. Tapi seperti kata pepatah, berperang raih negeri tidak bisa memerintah dengan perang. Pemerintahan beradab adalah dasar negara. Tanya benda ini, tahu strategi negara? Anda tahu, semua strategi pemerintahan ada di sini. Hari ini menyerah 5 kota, besok 10 kota, baru dapat istirahat malammu. Lihat keempat penjuru, dan pasukan Qin datang lagi. Namun, wilayah fasal terbatas, nafsu Qin kejam tak pernah puas. Semakin banyak diberikan, mereka semakin gencar menyerang. Maka orang yang kuat sudah menang. Menghadapi Qin dengan wilayah, bagai tambah kayu bakar ke api. Kayu habis, api padam. Ini. Di tubuhnya, aku seakan melihat serminan para bijak zaman dulu. Sekarang, masih ada alasan? Argumen Anda memang luar biasa, tapi dasar negara adalah keuangan dan rakyat. Perangkat ini, pahamkah pajak dan garam besi?
urus negara dan keuangan, kontrol garam dan besi, stabilisasi distribusi dan harga. Logika ini lebih baik 100 kali. Garam dan besi menopang negara, harga dan pasokan mengatur rakyat. Wawasan sejauh ini, kami tak sanggup mengejar. Meski soal keuangan bisa diatasi, martabat cendekiawan negeri kita, puisi dan sastra tak tertandingi, mana mungkin benda mati bisa tandingi martabat cendekiawan? Oh, Paduka Permaisuri mau adu puisi dan prosa? Atau sastrawan? Ayo mulai. Ombak musim semi bertemu lautan, bulan terang lahir bersama pasang. Akan tiba saatnya terbang. Layarkan layar menuju samudra. Lihat sungai Huanghe turun dari langit, mengalir ke laut tak kembali. Lihat rambut memutih di cermin. Siang hitam malam memutih. Puisi bagus. Hahaha. Saat berjaya nikmatilah, jangan biarkan piala kosong hadap bulan. Hamba tua sangat malu. Kata-kata bagus ini tak tertandingi. Baik, sekarang kalian harus tunduk, kan? Kalau begitu, mulai sekarang kalian ikut urusan negara di warnet ini. Siapa tidak datang, gaji dipotong setengah. Baginda bijaksana. Karena para pejabat sering datang, bagaimana kalau buat keanggotaan? Isi 500 bonus 200. Diskon 20% khusus pejabat. Pengenalan wajah, login sekali tekan. Hamba duluan. Nanti setiap hari mendampingi Baginda tak akan lepas dari berselancar. Urusan negara lebih penting. Hamba juga mau rekam. Baik, ayo. Satu persatu. Antreya. Aku duluan. Aku yang datang, aku. Hidup Baginda. Hidup Baginda selama-lamanya. Para menteriku, bangkitlah. Sidang istana hari ini dimulai. Jika tak ada laporan sidang bubar, Dewa Agung, hari ini Anda simak sidang pemerintahan. Beri petunjuklah. Baginda terlalu baik. Aku cuma pemilik warnet, silakan bicara. Baginda, banjir di selatan sering, negeri kita kekurangan cara. Rakyat terlantar, hamba mohon putusan Baginda. Wah. Kari, metode tata air kuno. Lengkap dengan gambar, ikuti saja. Tak paham, tanya lagi. Baik. Baginda, ujian musim semi akan tiba, tapi tema soal belum ditentukan. Mohon Baginda memberi petunjuk. Ini gampang. Kari, 5 tahun ujian, 3 tahun simulasi. Pilih karangan argumentasi. Pandangannya lurus, visi luas. Pakai ini. Detailnya, tanya Kanselir Hartono. Kanselir Hartono. Kanselir Hartono. Aduh. Soal materi ujian, serahkan pada hamba. Tak akan mengecewakan titah Paduka. Para menteri, masih ada laporan? Kalau tidak ada, sidang bubar. Aduh. Vulgar. Bagus. O Dewa Agung, kini negeri telah aman sentosa. Para menteri pun telah belajar menggunakan pusaka kayangan. Aku Kaisar memohon padamu, bawalah aku lihat dunia kayangan di luar. Melihat keelokan dunia kayangan. Bisa saja. Cuma di sini agak mahal. Soal uang bukan masalah. Serahkan padaku. Dewa Agung, ini tempat sakti di mana? Gedung menjulang ke awan, tanahnya rata bagai cermin. Lalu yang ini, kerangka baja besar. Ia bisa berlari sangat kencang. Baginda, makhluk raksasa ini tak berkuku. Jauh lebih cepat dari kuda terbaik. Benar, Mungkinkah ini hewan purbakala? makhluk sakti. Baginda, ini bukan makhluk sakti purba. Ini namanya mobil, alat transportasi di zaman sekarang. Mobil. Benda ini tak ditarik kuda. Kenapa bisa berjalan secepat itu? Ada yang butuh bensin, ada yang listrik. Tak pakai kuda, injak gas langsung jalan. Dewa Agung, bisakah Kaisar mencoba duduk benda suci ini? Aku Kaisar telah berkuasa lebih dari 10 tahun, menumpang banyak kereta. Hanya belum pernah naik.
benda sakti ini. Astaga, Baginda, ini perkara mudah. Mari kita tamasya dengan mobil. Kebetulan, dengan emas yang Baginda anugerahkan, aku telah membeli sebuah mobil bekas. Aduh. Satu sentuhan jari, lalu ia menyala. Benar-benar benda sakti. Memang luar biasa. Naik mobil. Aduh, cepat. Terlalu cepat. Kuda 1000 li pun tak bisa mengejar. Jika dulu aku punya benda ini, dalam setengah hari perjalanan perang, bisa melintasi beberapa prefektur. Aduh, kereta dewa ini sangat stabil dan sunyi. Angin dan hujan tak tembus. Benar-benar benda sakti. Shoo. Halo, Dimas Pratama, ayah ibuku barusan menjodohkanku dengan seorang anak orang kaya terkenal. Mereka memaksaku menerima, tapi hatiku hanya untukmu. Kamu lagi di mana? Aku ingin ketemu. Shoo. Tunggu di sini, jangan kemana-mana. Aku segera menjemputmu dengan mobil. Guru Dewa Muda, suara gadis itu kok keluar dari dalam sana? Ini ponsel. Oh, anggap saja ini mata dewa dan telinga dewa. Oh, buku kisah rakyat ternyata benar. Di dunia ini ada dewa sungguhan. Benar ada. Duduklah dengan mantap. Aduh, Dewa Agung, lebih pelan, hamba tua ini. Ingin muntah. Shoo. Dimas Pratama, dari mana uangmu untuk mobil bagus begini? Bukannya kamu bilang utangmu banyak? Shoo. Aku sudah punya uang untuk menikahimu. Dimas Pratama. Kalian berdua ini, Oh, kedua orang itu adalah teman yang bermain kostum klasik. Belum pernah naik mobil, jadi agak mabuk. oh, Kuda 1000 li ini benar-benar cepat sakti. Aku kaisar harus beli seekor. Hamba sudah tua, tak tahan kendaraan cepat. Oh ya, Shoo. Apakah ayahmu ada? Aku mau bicara dengannya. ya. Ayo. Baginda, Dewa Agung sudah masuk. Ayo, ayo, ayo. Paman Shenmo, Kau datang untuk apa? Bukankah sudah kubilang, kau tak pantas untuk Nadia? Jangan ganggu dia lagi. Paman, kedatanganku kali ini adalah untuk memberitahu bahwa kini aku sudah mampu membuat Shoo hidup bahagia. Ada kemampuan? Nyetir mobil pinjam, bawa 2. Orang bak badut panggung, itu disebut mampu? Dengar Dimas, sekalipun kau kaya, kau tak pantas untuk Nadia Wijaya. Paman, perkataanmu ini terlalu jauh. Keluarga Wijaya kami, bukan keluarga biasa. Leluhur kami, dari dinasti Aruna. Keluarga kerajaan, keturunan Kaisar Shah. Pendidikanmu rendah, tak ada latar belakang. Tak ada keluarga. Dengan apa kau seimbangi kami? Yang setara? Oh, kau juga kerabat kerajaan? Izinkan aku bertanya, kau keturunan Kaisar Aruna yang mana? Dia keturunan kaisar mana dari dinasti Dayu? Dengar, leluhur kami adalah Kaisar Agung, Kaisar beradab, Arya Wijaya. Kaisar kuno 1000 tahun, wibawanya mengguncang dunia. Kami ini benar-benar keturunan utama kerajaan. Apa katamu? Kaisar Wen Taizong, Xiao Jingshuan. Hah? Ternyata dia adalah cicit buyutmu, turun-temurun hingga kini. Hahaha. Tak kusangka. 1000 tahun kemudian, hamba bukan saja memiliki gelar kuil dan anumerta Kaisar Wen Taizong. Wah, sungguh sangat berharga. Hahaha. Kamu ini gila! Keluarga Wijaya kami punya kejayaan leluhur. Kau tertawa apa? Kurang ajar! Tuan Tua, bagaimana buktinya bahwa leluhurmu Kaisar Agung Wijaya? Berani. Kami punya lukisan leluhur sebagai bukti. Mana mungkin palsu?
Boleh tanya, lukisan kaisar sendiri ini? Tentu, kau sangka aku ngomong ngawur? Kalau begitu, bawalah lukisannya ke sini. Biarkan hamba periksa keasliannya. Tidak percaya? Tunggu. Aku ambil untuk kau lihat. Cicit buyut itu tak sopan, ya? Perhatikan baik-baik. Lukisan ini diturunkan 1000 tahun. Ini adalah keluarga Wijaya. Kaisar Arya Wijaya. Potretnya Haha, Baginda, bukankah ini bulan lalu? Pelukis istana buat Baginda? Kenapa bisa sampai ke dia? oh, Tak kusangka, kaisar di samping ini ternyata adalah leluhur keluarga Xiao. Paman, karena paman adalah kerabat kerajaan, maka aku semakin pantas untuk Xiu. Ngomong-ngomong, aku dengan Kaisar Xiao ini memang ada hubungannya. Hahaha. apa? Kau punya hubungan dengan kaisar tua itu? Bicara apa yang tidak-tidak? Ini orang dari 1000 tahun lalu. Astaga, paman, coba lihat orang dalam lukisan ini. Dan temanku ini mirip atau tidak? ini bagaimana mungkin? Keduanya rupanya sangat mirip. Paman, bukan sekadar mirip, tapi dia adalah orangnya sendiri. Kau ini siapa sebenarnya? Hamba adalah Xiao Jingxuan. Benar-benar diri hamba. Kau adalah Arya Wijaya? Itu adalah leluhur agungku dari ribuan tahun lalu. Ternyata masih hidup. Dimas Pratama. Ini, bagaimana kejadiannya? Tuan tua, orang ini benar-benar sang kaisar sendiri. Jangan pikir mirip wajah. Lalu sok jadi leluhurku. Tak kusangka keturunanku malah berjodoh dengan Dewa Agung. Benar-benar jodoh dari langit. Dewa Agung, ini Liontin Giok pribadi hamba. Sekarang, hamba serahkan padamu. Peganglah. Dengan Liontin ini sebagai perantara, lihat siapa lagi yang berani bilang, kau tak pantas dengannya. Terima kasih, Baginda. Baginda, sesungguhnya bukan dunia dewa. Oh, Ini hanya masa depan ribuan tahun lagi. hamba mengerti. Tapi bagi hamba, dunia 1000 tahun kemudian ini, ya dunia kayangan. Ada apa ini? Dia benar-benar kaisar? Benarkah leluhur keluarga Wijaya kita? Asli tak palsu. Mustahil. Leluhur keluarga kami sudah meninggal 1000 tahun lebih. Mana mungkin masih hidup? Kurasa kau cuma pakai para pemain ini untuk menipuku. Paman, meski aku bisa bohong, tapi Liontin Giok ini takkan bisa berbohong. Ini keahliannya begitu luar biasa. Teknik pengerjaannya begitu kuno asli. Pasti asli tanpa keraguan. Dengan gambar di lukisan, Liontin Giok naga yang dikenakan. Sama persis. Lukisan ini baru bulan lalu, dilukis pelukis istana untuk hamba. Masa bisa berbeda? Mungkin kau benar-benar leluhur keluarga Wijaya. Kapan hamba pernah berbohong? Tak kusangka, 1000 tahun kemudian, keturunan darah kerajaanku, kehidupan mereka, lumayan sejahtera. Tapi tetap keluarga merosot. Begini saja, nanti setelah hamba kembali, hamba akan beri lagi barang-barang istana. Dikirimkan padamu, lewat Dewa Agung. Barang dari istana? Kau tidak bercanda, kan? Kapan aku pernah berbohong? Terima kasih, leluhur agung. Oh, bukan. Terima kasih, Yang Mulia. Bangunlah, bangunlah. Dengar kata-kataku. Urusan mereka berdua, nanti jangan ikut campur.
Aku yang memutuskan. Biarlah dia menikahi sang dewa. Terima kasih titah pernikahannya leluhur. Terima kasih, Baginda. Tapi, aku sudah berjanji menikahkan putriku. Akan menikah dengan Tuan Muda Halim dari grup Halim. Kalau aku ingkar janji, Tuan Muda Halim pasti akan menyusahkan aku. Penakut. Seorang kerabat kerajaan. Masa takut sama pedagang? Keluarga Halim adalah penguasa tunggal. Seantero kota Kunta, usaha keluarga kami, semua bergantung pada bantuan mereka. Kami benar-benar tidak berani melawan. Paman, meski pengaruhnya besar, sekarang pun bukan tandinganku. Begini, kalau dia cari masalah, suruh dia datang ke warnetku. Kutunggu dia. Tenang, aku urus untukmu. Bukan cuma pedagang, raja atau jenderal sekalipun. Aku anggap mudah. Baiklah. Ada leluhur agung yang mendukungku. Aku tenang sekarang. Nadia, tenanglah. Aku Dimas. Pasti bawa kamu. Hidup sejahtera. Siapa yang bisa memberikan kehidupan baik untuk Nadia? Kau Dimas Pratama ya? Kenapa? Utang lunas. Lalu berniat, si buruk rupa mengincar yang tinggi? Kau, Tuan Muda Halim? Pewaris grup Halim? Tepat sekali aku Tuan Muda. Kenapa? Mau merebut wanita dariku? Coba lihat wajahmu di cermin. Pantaskah? Wanitamu? Aku dan Nadia telah kenal sejak sekolah. Siapa kau ini? Tentu saja aku tahu. Kalau tidak, kenapa aku berusaha keras membuatmu bangkrut? Membebanimu dengan utang rentenir? Rupanya dalangnya kau. Aku. Abang Dharma juga aku hubungi. Dia pasti sudah bolak-balik ke warnetmu kan? Maksudmu, para pemberontak itu sudah dibuang ke perbatasan untuk wajib militer. Wah, ada juga Kaisar dan Kasim? Memangnya kau siapa lagi? Berani lancang pada Baginda. Hati-hati, 9 turunanmu habis. Si Kasim tua ini pura-puranya mirip. Jangan-jangan kau sungguh dikebiri? Kau percaya tak, aku habiskan seluruh keluargamu? Pedagang kecil. Masalah apa? Hadapi saja aku. Aku Kaisar. Dari mana datangnya si Sinting ini? Sumpah, kau pikir pakai jubah compang-camping bisa jadi Kaisar beneran? Masa iya sih kau Kaisar? Terus gimana? Zaman sekarang udah beda. Di Kunta, gue rajanya. Tuan Muda Halim, dia keluarga saya. Jangan sampai rusak hubungan. Pak, ayah mertua. Kau kan udah janji nikahin Nadia sama gue? Jangan sembarang ajak orang masuk ke rumah. Kurang ajar. Kau sebut siapa sampah? Kau tahu kami siapa? Gue nggak perlu tahu. Gasak aja. Kalau sampai luka, gue tanggung. Jangan kira setelah lama tak perang, tulangku ini tak lagi sekuat dulu. Baginda, hati-hati. Perkasa Baginda, perkasa Baginda. Tahukah kalian, amarah Kaisar berujung darah? Lo, kalian ini siapa? Bocah, dengarkan baik-baik. Yang di depanmu ini, Kaisar Agung, Wijaya dari Aruna. Kaisar ya? Kalian tunggu aja. Syabut! Hei, jangan pergi. Bukannya kau jago berkelahi? Dengarkan, di dunia ini latar belakang penting. Dan kekuatan juga. Aku... Baginda tadi, jagoan sekali. Lama tak bertempur, agak kaku memang. Dulu waktu mengekspansi utara, semangatku membara. Leluhur tetap bersemangat ya. Sekarang tenaga tak sanggup. Oh ya, Paman. Di pusat kota, aku tertarik pada sebuah rumah. Rencananya, sertifikatnya, pakai nama Nadia. Setelah selesai, urus Tuan Muda Halim. Langsung ku kawini. Baik. Kamu hati-hati baik-baik. Tuan Muda Halim itu sangat pendendam. Dia pasti tak akan begitu saja berhenti. Jangan takut. Dia bukan lawanku. Dasar Dimas.
Nodain pernikahan gue. Gue bikin lo mati nggak ada kuburannya. Tuan Halim, Abang Dharma tak bisa dihubungi. Mereka dan rombongannya seakan menguap dari dunia. Orang tadi pasti jago bela diri. Tendangannya terlalu keras. Orang biasa, bukan lawannya. Sekarang hubungi semua jagoan di luar kota. Bayaran terserah. Malam ini, gue mau warnetnya. Rata dengan tanah. Mereka keluar. Dimas, lu tunggu aja. Halo. Bos Lee, perangkat yang kita pesan, seri terbaru itu, kan sudah kontrak, kok belum datang? Bos Pratama, maaf ya. Ada orang kuat yang ikut campur. Kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Denda kontrak akan kami bayar. Oke, Ada apa? ada masalah dengan perangkatnya. Katanya ada yang main belakang. Keluarga Halim. Paling, ini mau putus nyawa kita. Halo, Bos Pratama, mulai besok, kami tidak bisa lagi menyediakan camilan dan minuman untuk Anda. Cari pemasok lain saja. ya... Camilan juga terputus. Bagaimana ini? Dulu. Pasti ada cara lain. Aku mau minta saran. Kanselir Hartono. Paduka Kanselir. Paduka Kanselir. Sang Dewa mari. Bisa ganggu sebentar? Hamba cari Anda. Tren saham ini, setelah hamba teliti, sepertinya akan naik. Paduka Kanselir. Abaikan dulu hal ini. Aku lagi hadapi masalah. Ingin minta bantuan Paduka. Sang Dewa, silakan bicara. Sekarang di dalam kota, pemasok terbesar menargetkan saya. Mereka menekan semua pedagang pemasok saya. Putus rantai pasokku. Ini, aku harus gimana? Sang Dewa, tenang. Perang dagang begini sudah ada sejak lama. Keluarga Halim memutus pemasok Anda hanya karena pengaruhnya besar. Anda hanya perlu cari pemasok kecil yang tak mereka kendalikan. Runding satu-satu, pasti terkumpul. Tapi aku tak kenal. Banyak pemasok lain. Sang Dewa lupa. Hamba Kanselir Aruna yang urus keuangan negeri. Cari pemasok sama seperti cari pedagang beras. Serahkan ke hamba, 3 hari, hamba selesaikan. Sungguh. Maka serahkan pada Paduka Kanselir. Pernah hamba bohong, tapi Anda harus ajar hamba. Lihat grafik garis K ini. Sepakat. Baik. Dewa Agung. Ku dengar, si Halim itu cari masalah lagi? Baginda sungguh kabar cepat sekali. Rakyat bandel. Tak tahu nyawa. Oh iya, ini bawaan untukmu. Ini. Cuma barang istana kecil. Tak berharga. Jualah. Buat keperluan darurat. Walau tak paham cara bisnis sekarang, tapi soal uang, jangan khawatir. Baginda terlalu harga. Kau mau ajari aku? Aku sangat berterima kasih. Barang ini tak berarti. Terimalah. Terima kasih, Baginda. Dewa Agung, hamba tua ada sesuatu yang ingin dikatakan. Mungkin tidak pantas untuk diutarakan. Kasim, silakan sampaikan. Warnet Anda ini, sekarang sudah ada Baginda, Kanselir, dan Jenderal Santoso yang sering datang. Kenapa tidak dimanfaatkan saja? Beritahu orang-orang zaman sekarang. Warnet Anda ini, ada Kaisar dan Kanselir yang menjaga di tempat. Masih takut tidak ada pengunjung? Aduh, Kasim benar juga. Cara ini sempurna. Wah, pemain kostum ini sungguh profesional. Pukulannya sangat bagus. Cepat foto, cepat. Di-upload pasti viral. Minta 1 porsi lagi. Kenapa orang-orang ini begitu antusias? Jangan-jangan juga mau belajar jurus tinju ini? Hei, Jenderal Santoso. Kenapa latihan di sini? Dewa Agung, aku tadi cuma pemanasan, asal mainin 1 set jurus. Aduh, senaknya saja kamu. Tarik perhatian setengah blok, orang-orang. Kerja bagus. Teman-teman, di warnet kami, cukup jadi anggota. Bisa gratis, foto dengan Jenderal Pelindung Negeri. Di dalam juga ada Kaisar dan Kepala Istana. Ganteng, bisa foto bareng? Foto apa? Aduh, maksudnya berfoto bersama. Sebagai kenang-kenangan. Boleh, baik. Antre tertib ya.
Masuk daftar anggota, bisa foto gratis dengan sang jenderal. Ayo, jalan-jalan. Ayo pergi. Itukah sang kaisar yang legendaris? Ini terlalu mirip. Katanya di sini juga ada selir agung dan kanselir. Semuanya aktor profesional. Peran kostum mirip banget. Cepet lihat. Itu loh selir kaisar. Wanita hamil juga ikut cosplay. Terlalu profesional ya. Cepat foto. Lila, kenapa mereka sinari aku? Begitu? Paduka, itu telepon genggam. Dewa bilang namanya berfoto. Dewa Agung tak ajari aku. Aku terus tanya, baru dia bilang, Ayo, mari daftar anggota di sini ya. Setelah daftar, foto bareng gratis. Scan ponsel di sini. Betul, oke. Dimas Pratama. Baru jam 2 sore, omzet kita sudah tembus 50.000? Iya, kalau trennya begini, warnet kita bisa viral loh. Saran Kasim Yuan, bagus juga ya. Wajar saja. Orang zaman dulu memang kuno, tapi sama sekali nggak bodoh. Tadi, orang yang mau berfoto denganku mana? Jenderal Pelindung Negeri datang. Cepat foto bareng. Ganteng banget. Dewa Agung, lihat. Aku ternyata cukup disukai orang-orang. Tentu dong. General Sun, penampilanmu jelas mirip prajurit lukisan kuno. Ikut 1. 000. Sama dengan 86.000. Hari ini omzet 86.000. Ditambah isi saldo anggota warnet. Kalau begini terus, sebulan ini bisa 2 juta. Dimas Pratama. Hebat sekali. Bukan hebat, cuma beruntung. Warnetku kan nyambung ke harem kuno. Terus kamu mau gimana balas budi ke mereka? Kalau warnetku nanti sudah stabil, aku rencana kasih hadiah buat mereka. Hadiah besar apa? Rahasia. Paduka, warnet itu sekarang udah jadi tempat wisata viral. Tiap hari rame banget. Baginda hampir ngekos di sana. Aku tak paham apa bagusnya warnet itu. Sekarang bahkan adikku ini bergaul diam-diam dengan si Shema yang tak jelas itu. Hamba dengar, warnet itu, komputernya bisa tahu segala hal. Bahkan ada orang beneran yang main drama di dalam. Kau pergi. Sekarang juga kau pergi. Periksa baik-baik untukku, komputer apa itu. Belajar dan ajar aku nanti. Paduka, Baginda, larang hamba pergi. Kalau dilarang sembunyi-sembunyi pergi, berdandan ganti pakaian biasa, masa tak bisa pergi? Ini, Kalau kau tidak pergi, sekarang kuhukum kau. baik. Hamba segera ke sana. Aku tak percaya. Aku bisa kalah terus dari Su Qianshui, perempuan penggoda itu. Wah! Ini pusaka kayangan. Kelihatannya biasa aja. Ada... Ini... rusak. Kuretak nih pusaka. Bapak atau ibu? Butuh bantuan? Sebentar. Tak usah. Saya bisa urus sendiri. Kita pernah ketemu? Kasim He. Ampun Dewa Agung. Hamba tua ini diperintah oleh Paduka Permaisuri untuk mempelajari ilmu dewa. Permaisuri suruh rusuh? Bukan, maksud hamba. Sejak kejadian lalu, saat Baginda dan para menteri bermusyawarah di sini, alat sakti ini mengungguli mereka. Permaisuri sungguh terkesan pada dewa. Dia menyuruh hamba untuk mempelajarinya. Oke, kalau mau belajar, bisa ku ajari. Tapi, kau janji dulu, Silakan beritahu Dewa Agung. tiap kali main, harus kerja. Jangan rusuh. Kalau mau, aku juga bisa gajimu kubayar. Sungguh, hamba bersedia. Deal. Jadi lain kali main, tugasmu bersih-bersih, siapkan air dan teh. Terima kasih Dewa Agung. Hamba sudah puluhan tahun melayani dan menyajikan teh. Sudah sana. Baik.
hidup kita makin enak kan? Halo? Dimas Pratama, perempuanmu ada di tangan kami. Kalau mau dia hidup, batalkan gugat grup Halim dan tebus dia dengan 5.000. Kalau tidak, dia mati. Apa? Nadia di mana? Jangan gegabah. Aku harus pastikan dia aman. Dimas Pratama, tolong aku. Nadia? Halo? Dewa Agung. Ada apa? Nadia diculik. Apa? Siapa berani? Pasti Tuan Halim. Mereka gila. Aku lacak ponsel Nadia. Baginda, bisa kirim pengawal? Jenderal Santoso. Dewa, jangan panik. Hamba segera bawa pasukan untuk menyelamatkan. Garda istana mana? Siap. Kalian berempat ikut Jenderal Santoso. Patuhi Dewa Agung. Baik. Ikut aku. Bos bilang, dapatkan uangnya, lalu lepaskan orangnya. Apakah si bocah itu akan menurut dengan patuh? Perempuan ada di tangan kami. Dia pasti nurut. Jenderal Santoso, masuk dari belakang. Aku tarik perhatian depan. Hati-hati Dewa Agung. Ya. Lepas dia. Kamu datang sendirian? Uangnya mana? Aku sendirian. Kartu ini isinya 50 juta. Pas 50 juta. Lepas dia. Jangan bergerak. Siapa bergerak? Langsung kubunuh. Nadia baik. Dimas Pratama, aku tahu kamu pasti datang. Ilmu bela diri ala kadarnya. Berani-beraninya menculik. Dewa Agung. Mereka bagaimana ditangani? Jaga mereka. Aku lapor polisi. Reza Halim ada di rumah? Nggak ada di rumah. Anda ayahnya Reza Halim? Iya. Di mana dia? Ini benar kok, saya nggak tahu. Reza Halim ya? Setelah investigasi, grup Halim diduga hasut keributan, merusak properti dengan sengaja, ancaman bisnis, menghasut, serta penculikan dan kejahatan lain. Bukti kuat. Perwakilan hukum grup Halim dihukum penjara 15 tahun, denda 112,5 miliar rupiah. Putranya si Halim dihukum penjara 10 tahun dan denda 45 miliar rupiah. Aset grup Halim dibekukan untuk ganti rugi, kerugian korban. Hadirin semuanya. Hari ini, ku jemput kalian. Pertama, rayakan warnetku. Buka 2 bulan. Kedua, terima kasih. Selama ini, tanpa bantuanmu, tak ada aku sekarang. Wah, Dewa Agung baik sekali. Tak perlu khawatir. Kami juga bisa nikmati pusaka sekeren ini, ya kan? Hahaha. Benar. Nah, acara pertama malam ini, lomba game. Sekarang, mulai. Baginda, mau ikut? Tenang saja. Sudah kupersiapkan lama. Hari ini harus menang, juara 1. Kalau begitu yang mulia silakan bertanding. Ayo! Situs A. Baginda serius sekali? Paduka, Baginda sedang memimpin perang. Ketemu Baginda. Wahaha. Aku menang. Aku menang. Wahaha. Aduh, lihat kalian. Satu lebih payah dari yang lain. Hamba sungguh kagum.
Laju tanganku lambat. Memalukan. Payah latihan saja. Baik, ya. Semuanya. Selanjutnya akan ada acara kedua, yaitu pagelaran busana klasik sambut Selir Agung Kenanga. Wah. Lagi-lagi, tetap Selir Mahendra yang cantik. Lalu, ada satu hal lagi, kan kuumumkan Nadia, kita dari SD sampai kini, lewat banyak hal, hari ini, di depan semua teman, kutanyakan, mau menikah denganku? Setuju? Aku mau. Bagus. Bagus. Hari ini, aku, wakil leluhur Wangsa Wijaya, saksikan jodoh dari langit ini. Mari, kita angkat gelasnya. Bersulang. Permaisuri, permaisuri. Permaisuri, hamba sudah kembali. Bagaimana kabar warnetnya? Sangat ramai di sana. Kemarin Baginda merestui pernikahan Dewa Agung dan Nona Xiao. Jenderal Sun dan Kanselir juga hadir. Aku jadi permaisuri. Malah seperti orang luar. Permaisuri, Kasim He, bertahun-tahun aku berlomba. Akhirnya dapat apa? Tak punya anak. Tak dapat kasih sayang Baginda. Bahkan teman untuk curhat pun tak ada. Su Qiangshui hamil. Dilindungi Kaisar. Ditolong Dewa Agung. Bagaimana dengan aku? Aku punya apa? hamba ada sesuatu untuk disampaikan. Katakan, Setelah beberapa hari di warnet, hamba melihat hal-hal modern. Wanita zaman sekarang tidak perlu berebut hidup dari kemampuan sendiri. Permaisuri datangi warnet itu dan minta bantuan Dewa Agung. Dia bisa menolong Selir Li, bisa jadi juga menolong Permaisuri. maksudmu, Betul, Paduka, pergilah ke warnet itu. Minta petunjuk Dewa. Siapa tahu dapat cara punya anak. aku ini permaisuri. Mana mungkin bisa merendahkan diri memohon pada orang? Gengsi memang penting. Tapi masa depan lebih penting. Perkataanmu masuk akal. Ayo, ikut aku ke warung internet jumpa Dewa Agung. Paduka Permaisuri tiba. Paduka Permaisuri. Aku ingin bertemu Dewa Agung. Nadia, permaisuri dari mana? Ini, Dewa Agung sebelumnya banyak bersalah. Mohon Dewa Agung mengampuni. permaisuri, apa yang dilakukan? Jangan! Dewa Agung, aku datang hari ini untuk minta tolong. Sudah bertahun di istana, tapi tak kunjung hamil. Mohon Dewa Agung beri petunjuk. Kondisi permaisuri harus ke rumah sakit. Ini memang tak bisa aku tangani. Rumah sakit? Tempat berobat? Iya benar. Dan saat ini ilmu kedokteran sudah maju. Kondisi seperti Anda kemungkinan besar bisa disembuhkan. Tapi aku permaisuri. Mana bisa ke tempat itu? Muncul di depan umum. Permaisuri, rumah sakit zaman sekarang, sangat menjaga privasi. Tak ada yang tahu siapa Anda. Nadia, bantu permaisuri. Ganti pakaian biasa. Antar beliau ke rumah sakit. Paduka Permaisuri. Kondisi tubuhmu tidak ada masalah besar. Cuma hormon agak tidak seimbang. Diobati dulu beberapa bulan, seharusnya bisa hamil. Benarkah? Benarkah? Aku akan berikan beberapa obat. Minum teratur. Perhatikan istirahat. Jaga suasana hati tetap senang.
Paduka Permaisuri, jangan khawatir. Dokter zaman sekarang sangat hebat. Setelah sekian lama, akhirnya ada harapan. Terima kasih Nona Xiao. Tolong sampaikan juga pada Dewa Agung. Yang mulia, Anda terlalu sopan. Selama ini, hatiku terlalu sempit, selalu ganggu Sukyang Shue. Sekarang pikir lagi, sungguh tak pantas. Bagus kalau Yang Mulia sudah mengerti. Setelah kembali ke istana, aku akan minta maaf pada Selirli. Mulai hari ini, warnet kita akan ditingkatkan secara resmi menjadi pos 2 arah masa lampau dan kini. Pos 2 arah? Artinya? Artinya barang-barang zaman kuno kalian bisa dijual di zaman modern. Barang kami di zaman modern juga bisa dipakai di zaman kuno. Dua arah terhubung, sama-sama menguntungkan. Berarti, aku bisa bawa sulaman istana, jual di zaman modern? Tentu saja bisa. Keterampilan Anda luar biasa. Satu helai sulaman cara kuno saja, kalau dijual di zaman modern, bisa mencapai ratusan juta. Betulkah? Betul. Dan aku sudah membuatkan toko daring untuk Anda, khusus menjual sulaman cara kuno Anda, dan beberapa perhiasan. Paduka akan dapat rezeki besar. Dewa, bagaimana saham hamba? Paduka kanselir saham Anda, tetap pegang, sudah jadi 2 kali lipat. Luar biasa. Hahaha. Mereka punya usaha. Dewa Agung, bisa kerjakan apa? Baginda, ngapain lagi bisnis? Baginda sering datang ke toko untuk menjaga di tempat, itu sudah jadi iklan terbesar kita. Tentu. Aku punya putra, haha. Aku punya putra. Baginda hati-hati. Tahu kau. Hamba menghadap Baginda. Jangan bergerak. Permaisuri? Aku hanya menengokmu dan anakmu. Adikku baik. Dulu kakak salah. Selalu ganggu kamu. Sekarang kakak sudah sadar. Saling berebut seperti ini. Memangnya ada artinya? Kita semua adalah wanita Baginda. Saling mendukung jelas lebih baik. Kakak, Berbaringlah yang baik. Kalau mau makan apa, suruh saja dapur kaisar buatkan. Hamba mengajukan laporan kepada Baginda. Utusan negeri timur telah menghadap. Mereka juga membawa 3 orang pemberani. Ingin adu ilmu bela diri dengan prajurit elit Aruna. Negeri timur kecil ini? Berani pamer? Kamu pergilah. Ambilkan senapan, baru buatan kementerian. Kita ke lapangan. Temani mereka main. Baik. Ayo peluk. Haha. Selir Agung dan Permaisuri, aku ke lapangan dulu. Kalian lanjutkan obrolan. Oh iya. Makhluk apa itu? Tanpa kuda, tanpa kereta, bisa lari sendiri. Ini apa? Baginda, cara penampilan Anda ini gengsinya penuh. Beberapa bocah timur itu. Mana pernah lihat suasana seperti ini? Tentu. Bawa senjata? Sudah dibawa di dalam mobil. Ambil. Hamba patuh titah. Baginda, ketiga mereka ini adalah 3 prajurit negeri timur. Ingin bertarung dengan kesatria kita. Zaman sudah maju begini. Masih adu tenaga buta. Beritahu mereka. Aku akan adu dengannya. Lihat siapa yang tembak lebih jauh dan tepat. Adu menembak. Baik. Baginda bersabda, hari ini kita adu tembak. Yakin mau adu tembak? Siapa tak tahu kami dari Dongi. Keahlian memanah nomor 1 di dunia? Kaisar negeri Aruna kalian. Jelas malu sendiri. Bocah tak tahu diri. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Tongkat bakar? Aku kira apa? Senjata sakti. Rupanya tongkat bakar saja. Ini bisa perang? Kaisar dinasti Dayu ini, otaknya udah tenggelam ya? Diam! Kalian tahu apa? Siapa lagi yang lancang
Jangan salahkan aku. Jenderal Kaisar kalian, jangan-jangan nanti pakai tongkat bakar itu untuk adu menembak dengan kami? Benar, pria-pria negeri timur kami bisa menarik busur tanduk 300 pikul. Baginda Kaisar kalian cuma pegang tongkat bakar. Kalau takut adu, ngomong aja. Nggak perlu sok adu pakai kayu bakar. Cih, sebentar lagi kalian tahu. Benda ini apa? Nanti jangan sampai ngompol ketakutan. General Sun, beri pelajaran. Baik. Benda apa itu? Kok bisa mengeluarkan suara petasan? Ini adalah senjata sakti dari guru negara. Namanya AK-47. Jangkauan 400 langkah. Dalam 300 langkah kena berarti mati. 400 langkah? Itu sama dengan jarak busur. Benda sekecil ini, kok bisa tembak sejauh itu? Iya. Cepat sekali. Anak panahnya tak kulihat. Seketika, kepala musuh diambil. Ini senjata apa? Mengingat negerimu kecil, tak pernah melihat dunia. Hari ini, aku maafkan provokasimu. Pulang beritahu rajamu. Kalau sekarang tunduk dan bayar upeti tiap tahun, masih ada waktu. Jangan sampai nanti aku yang mendatangimu. Bukan soal satu senapan lagi. Terima kasih Kaisar Sudi ampuni nyawa. Kami akan pulang dan laporkan kewibawaan Kaisar Aruna. Kami sungguh kagum. Ya, kami sungguh mengakui. Pergi. Baginda perkasa. Baginda, senapan ini memang hebat. Jika pasukan kita bersenjata ini dan naik kereta perang ini, benda ini apa? Mana ada yang sanggup melawan? Oh ya, kau sendiri beritahu Kementerian Pekerjaan. Suruh produksi massal. Buat sebanyak-banyaknya. Baik, Ngomong-ngomong, Guru Dewa ada hajatan hari ini. Kita harus cepat ke sana. Ayo naik mobil. Hamba patut titah, Aduh. Itu bagus. Ada gambar kelincinya. Haha, hai para tamu sekalian, terima kasih atas waktu kalian datang ke pernikahanku di tengah kesibukan. Terima kasih. Terima kasih apa bisa datang di pestamu. Kehormatan bagi kami. Bagus. Dewa pasti tidak menyembunyikan arak kayanganmu sendiri kan? Hahaha, masak sih. Tenang saja, minuman hari ini pasti cukup untuk semua. Hah, Nona Wijaya hari ini cantik sekali. Aku foto untuk Paduka. Halo Lila. Kenapa nelpon? Bukannya kamu ke pernikahan Dewa Agung? Paduka, lihat cepat. Nona Wijaya cantik sekali. Nadia, mulai hari ini, kau adalah istriku. Aku akan memberimu hidup yang sangat baik. Maukah kamu menikah denganku? Nikahi dia. Haha mau.